Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Yusuf. Saya adalah JKP Angkatan 7 kelas 244. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah unsur utama terwujudnya suatu budaya positif. Jadi artinya, cikal bakal budaya positif ini berasal dari disiplin positif. Ketika disiplin positif sudah tertanam dalam diri murid, maka secara tidak langsung budaya positif pun akan ikut terwujud di dalam sekolah. Selanjutnya adalah teori kontrol, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dalam teori kontrol, ini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Di sini guru merasakan bahwa guru seolah-olah mengontrol murid. Padahal ternyata murid itu tidak dikontrol oleh guru, tetapi murid mengikuti perintah guru karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru. Artinya, bagi siapa yang mengontrol? Yang mengontrol adalah tetap murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi ini mengatakan bahwa guru itu merasa bahwa itu penghargaan yang positif, atau mungkin sanjungan, atau mungkin hal yang lain itu ternyata berpengaruh positif pada siswa. Misalnya seperti penghargaan, guru memberikan penghargaan sama murid, kamu sangat bagus, luar biasa, kemudian diberikan penghargaan, murid menerima dan senang bahagia. Tetapi ternyata di situ ada dampak buruknya, yang mana dampak buruknya adalah murid akan merasa tergantung pada penghargaan, yaitu ketika penghargaan itu tidak ada, maka semangat motivasi belajar murid akan ikut berkurang. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ketika guru mengatakan, apa yang kamu lakukan, tahu kalau itu adalah salah. Bagaimana dampaknya kalau kamu melakukan hal tersebut? Guru merasa bahwa apa yang dilakukannya itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya murid merasa rendah, murid merasa sangat bersalah, murid merasa sulit untuk bangkit dari keterpurukan, sehingga semangat dan motivasinya pun sulit untuk meningkat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak semua orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah teori motivasi yang telah disampaikan oleh Diane Gossen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang orang termotivasi itu karena ada hukuman. Wah, saya kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, nanti saya akan dihukum sama Pak Guru. Saya harus mengerjakan tugas. Itulah motivasinya. Murid termotivasi karena ada hukuman. Ini adalah motivasi pada tingkatan yang paling rendah. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus semangat belajar agar saya dapat sepeda motor dari ibu saya. Saya harus belajar agar saya dapat penghargaan dari bapak ibu guru atau lainnya. Ini adalah sebuah motivasi semangat belajar dari murid, yang mana motivasi ini lebih baik daripada motivasi yang pertama tadi. Motivasi ini muncul ketika mereka
menganggap ada hal yang baik, yaitu penghargaan. Dia akan mencoba untuk melakukan yang lebih baik, yaitu belajar dengan maksimal. Tetapi hal buruknya adalah ketika penghargaan tak tercapai, kadang rasa putus asa pun meliputinya, sehingga mengakibatkan motivasinya turun dan terpuruk. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, yang mana siswa menghargai diri sendiri. Mereka percaya terhadap dirinya sendiri dan nilai-nilai pada dirinya, sehingga mereka tahu, oh, saya memiliki kemampuan seperti ini, kompetensi saya seperti ini, saya memiliki kelebihan di bidang ini, saya memiliki kelemahan di bagian ini. Sehingga murid pun akan termotivasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang hebat. Inilah yang diharapkan, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Sehingga ketika murid terus ingin berubah menjadi lebih baik, murid akan belajar tanpa disuruh. Murid akan tetap belajar tanpa ada hukuman. Murid akan tetap belajar tanpa ada hadiah atau imbalan. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itulah yang disampaikan oleh Alfie Kohn. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, yang mana menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalamnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia ingin dapat bertahan hidup, baik itu makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia ingin disayangi, ingin diterima dimanapun dia berada, di lingkungan manapun, di tempat manapun juga. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Setiap manusia ingin memiliki sebuah penguasaan, baik penguasaan dalam keterampilannya, keahliannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia itu menginginkan kebebasan. Mereka tidak ingin dikekang, mereka tidak ingin dijerat oleh orang lain. Mereka ingin merdeka. Mereka ingin memutuskan apa yang ingin diputuskan. Yang kelima adalah kesenangan. Setiap manusia pasti ingin senang, ingin bahagia, ingin merasakan hidup yang bahagia sepenuhnya. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Pada posisi kontrol ini terdapat 5 macam jenis posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Pada posisi penghukum ini, guru menanyakan kepada siswa terkait kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan siswa. Kemudian dari kesalahan itu, guru menghukum. Memberikan hukuman bisa berupa push up, bisa berupa menulis buku, atau mungkin hukuman-hukuman yang lainnya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini guru mengatakan bahwa kamu telah melakukan ini. Tahu kalau itu salah. Di sini guru meyakinkan bahwa murid itu melakukan sebuah kesalahan, sehingga murid benar-benar menyadari bahwa dia adalah salah. Yang ketiga adalah di sini posisi kontrol guru sebagai teman, yang mana guru menyampaikan sesuatu, menegur siswa atau menegur murid
dengan bahasa yang santun, bahasa kekerabatan, bahasa seorang teman. Memang sangat bagus hubungan ini, tetapi ada hal yang kurang bagus, yaitu adalah ketika murid merasa meremehkan segala sesuatu karena ada guru tersebut. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau, yang mana posisi ini guru menanyakan kepada murid terkait apa yang telah dilakukannya. Kemudian ketika murid melakukan kesalahan tersebut, melakukan itu, apa konsekuensinya, sehingga ada konsekuensi yang tertulis atau konsekuensi yang disepakati sebelumnya. Dan dari situlah murid tahu, saya bersalah Pak, kalau saya terlambat artinya saya bersedia dihukum untuk ini dan itu. Itulah pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru mengidentifikasi kesalahan murid dengan menuntun pertanyaan-pertanyaan yang harapannya adalah murid dapat menjawab sendiri pertanyaan tersebut, sehingga murid dapat mengakui secara dirinya sendiri bahwa murid telah melakukan kesalahan, bahwa murid telah berinisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Dengan panduan-panduan pertanyaan yang disampaikan oleh guru, akhirnya pun murid menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan lain sebagainya. Itulah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang telah diajarkan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, ini guru menanyakan, ya. Guru menanyakan, mengidentifikasi sebuah kejadian. Apa yang terjadi, kenapa terjadi, sebabnya apa, sehingga guru paham. Sehingga guru mengerti tentang kronologi kejadian tersebut. Kemudian guru membuat hal tersebut menjadi lebih stabil, yang mana guru menyampaikan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang belum begitu parah dan bisa dimengerti, sehingga lewat proses menstabilkan tadi diharapkan murid menjadi lebih terbuka dan siap untuk menerima masukan-masukan dari guru. Ketika murid sudah mulai membuka diri, maka masuklah pada tahap validasi tindakan yang salah. Di sini guru menentukan apa kesalahannya dan guru menanyakan bahwa setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, di sini guru membimbing dari kesalahan-kesalahan tersebut, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana akan bisa menjadi lebih baik, sehingga murid menjadi tahu apa yang harus dilakukan setelah murid itu melakukan kesalahannya. Murid menjadi lebih tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya dan bagaimana cara untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah murid sudah mulai merasa mencoba untuk memperbaiki, maka beranjak ke bagian menanyakan keyakinan. Di sini untuk memantapkan murid bahwa murid akan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Seperti apa? Tentunya seperti apa yang telah disepakati, seperti keyakinan kelas atau seperti yang diinginkan murid sendiri. Murid ingin jadi apa? Oh, saya ingin jadi orang sukses, Pak. Saya ingin menjadi orang yang berprestasi.
Itu adalah sebuah keyakinan dari murid. Kemudian di sini guru menuntun, oke, kamu ingin jadi orang yang berprestasi kan? Kemudian apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menjadi orang yang berprestasi? Harus bagaimana kamu? Nah, di sini murid akan menjawab, saya harus seperti ini Pak, saya harus gini-gini. Nah, guru terus menuntun hingga murid melakukan step by step, menjelaskan step by step apa yang akan dan harus dilakukan agar tujuan mereka tercapai, sehingga murid tahu, oh saya langkah-langkah yang harus saya lakukan nantinya seperti ini, sehingga dari situlah akhirnya murid dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, perubahan yang terjadi ketika saya mempelajari modul ini, terdapat perubahan dalam cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif. Yang mana dalam menciptakan budaya positif tentunya ini berawal dari diri saya sendiri. Saya harus berubah, saya harus memahami. Kalau saya tidak memahami teknik atau hal cara yang baik, maka ini akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, ternyata untuk menciptakan budaya positif itu dimulai dari hal yang terkecil, yaitu dari murid-murid di kelas kita terlebih dahulu. Ketika murid-murid di kelas kita sudah dapat kita kondisikan, artinya kita sudah berhasil untuk membuat sebuah perubahan di lingkup kecil. Dilanjutkan ke perubahan-perubahan yang lebih besar, yaitu di sekolah. Nah, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Nah, bentuk pengalaman saya yaitu adalah ketika memberikan motivasi semangat belajar, yang mana semangat itu untuk menumbuhkan diri siswa. Di dalam kelas, saya memberikan motivasi kepada siswa. Kebetulan saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Saya memberikan motivasi terhadap siswa terkait dengan pengusaha-pengusaha muda. Memberikan semangat setiap hari saya masuk kelas, selalu memberikan motivasi. Di akhir penutup juga memberikan motivasi agar mereka tetap dan terus semangat. Dari hasil pembelajaran saya, motivasi yang selalu saya berikan kepada anak, alhamdulillah, anak itu ternyata dapat berubah lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Ternyata murid-murid saya itu malah minta tugas-tugas yang lain. Pak, berikan tugas kami untuk observasi di perusahaan-perusahaan gitu. Karena sebetulnya sudah saya ceritakan, ketika kalian ingin belajar menjadi pengusaha, kalian harus tahu secara keseluruhannya. Jangan tahu hanya setengah-setengah. Kalau hanya setengah-setengah, peluang kalian untuk menjadi pengusaha yang sukses itu menjadi sedikit. Berbeda ketika kalian menjadi ahli. Jangan pernah menjadi orang yang tahu, jangan pernah menjadi orang yang mengerti, tapi menjadilah orang yang ahli di bidang Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menuntut mereka ketika mereka ingin belajar kewirausahaan, ya mereka harus memahami secara keseluruhan. Dari situ saya merasa senang. Itulah perasaan saya ketika melihat murid-murid saya antusias, semangat untuk belajar, dan akhirnya saya berikan tugas yang lebih tinggi lagi, yang mana sebenarnya itu tugas itu sudah tidak umum dilakukan di sekelas SMK. Tugas itu biasanya dilakukan di sarjana atau di S1, yaitu melakukan penelitian di tempat-tempat usaha. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Karena apa? Karena semangat belajar murid yang tumbuh dalam dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan murid itu semangat untuk terus belajar, terus mencari ilmu tanpa disuruh, tanpa kita hukum, tanpa kita maki-maki atau tanpa kita marah-marahi gitu ya, tanpa kita marah-marahi ketika tidak menghukum,
ketika tidak mengerjakan tugas, murid tetap akan melaksanakan. Ya. Tapi ingat, jangan sampai kita memarah-marahi, jangan sampai kita menghukum, karena itu adalah sesuatu hal yang akan membuat murid menjadi hilang semangatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.